بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يشفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi wa ala alihi wa sahbihi amin amin. Baik, yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan bahwasanya orang yang berpuasa yang dijalani dengan keimanan itu akan menjadi tanggungan Allah. Puasa itu untuk Allah dan Allah yang membalas pahala puasa bagi orang yang menjalaninya. Dan kebaikan dari puasa itu akan Allah balas bi'ashri amsalha. Allah akan balas kebaikan orang yang berpuasa itu 10 kali lipat dari amal ibadah puasanya. Tentu hal itu menjadi ukuran betapa puasa khususnya di bulan Ramadan itu begitu penting, begitu mulia ketika dilakukan dengan keimanan. Itu yang perlu digarisbawahi, dilakukan dengan keimanan. Ya, bukan dengan ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutan yang positif juga baik. Tetapi kalau ingin mendapatkan keutamaan di dalam ibadah puasa, ya harus kita niatkan dan disertai dengan keimanan. Itu kesimpulan kepada keutamaan puasa yang kemarin telah kita dengar bersama-sama. Selain itu apa? Puasa akan menjadi benteng bagi orang yang melaksanakannya, benteng dari atau menjadi penjaga bagi orang yang melaksanakan puasa, menjaga dari hawa nafsu atau melindungi dari segala sesuatu yang puasanya itu menyebabkan batal, ya. Jadi perisai, pelindung, jadi benteng. Orang berpuasa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditimbulkan keinginan-keinginan yang baik. Ya, betapa kita tahu di bulan Ramadan orang yang tadinya malas ke masjid daripada ke masjid, yang tadinya malas baca Quran daripada mau baca Quran. Ya, sampai pengen dia subuh ke masjid dia senang blok share juga. Nah, itu tanda bahwa barokah bulan puasa. Khususnya puasa di bulan Ramadan. Tuh, biasanya sholat subuh dientar-entarin. Begitu Ramadan subuhnya tepat waktu. Asal jangan dulu-duluin aja. Emang subuh misalnya setengah 5 di jam 4. Ya lebih rajin saya bu, lebih rajin karena malaikat lagi bocah sholat apa? Bukunya buku subuh, catatan subuh. Lah ini dia 4 subuh bukan, kalau bukan tahajud bukan niatnya. Jam 4 diniatin sholat subuh, bukunya mana? Seraya malaikat berkata begitu. Aku mau catat pahala sholat subuh tapi jam 4. Sedangkan subuh jam 4:30 semua. Malaikat nyari buku, enggak ke toko KTK. Hah, yang laga-laganya. Malaikat emang digocek mulu sama umat Nabi. Makan itu agak ada di sini. Tapi ada yang begitu. Ya, itu kesimpulan ngawur. Ada 2 kesimpulan bahwa sholat puasa itu akan menjadi benteng bagi dirinya yang mengerjakan puasa dengan keimanan. Pokoknya beda lah, pokoknya orang beriman sama orang mengerjakan puasa karena iman, karena lillahi ta'ala, dengan tidak beda. Ya, beda. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan masuk kepada bab puasa kafarah. Ya. Babun as-saumu kafaratun.
Ini bab tentang bahwa puasa itu sebagai penggugur dosa, kafarah, penggugur, atau puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babun, ini adalah bab, ini adalah materi tentang puasa kafaratun, bahwa puasa bisa menggugurkan dosa-dosa. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana, ini hadis yang ke 1895. Haddatsana telah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abdullah, beliau menceritakan dari Sufyan menceritakan bercerita itu dari Jami' itu Ibnu Rashid atau Jami' dari Abi Wa'il dari Imam Hudzaifah. Haddatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah. Qala, beliau Imam Hudzaifah berkata bahwasanya aku pernah diceritakan, aku pernah mendengar qala Umar radhiyallahu anhu. Ini yang bercerita Imam Hudzaifah. Beliau bercerita tentang apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar yang diceritakan oleh Hudzaifah itu? Kata Sayyidina Umar, man yahfazu hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Jadi Imam Hudzaifah itu cerita yang saat itu Sayyidina Umar nanya sama para sahabat yang lain, lagi sharing. Ini sebagian sahabat lagi sharing, situasinya sharing, diskusi. Mudhakaratul ilm, membahas tentang ilmu para sahabat. Nah, situasi ini para sahabat lagi duduk berkumpul bersama-sama sharing tentang ilmu. Apa kata Sayyidina Umar saat itu? Man yahfazu hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati. Adakah di antara kalian yang hafal dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, tentang fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian. Bisa juga fitnah itu ya cobaan atau ujian, fitnah, siasat. Adakah di antara kalian, kata siapa? Sayyidina Umar. Beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat yang saat itu sedang hadir dengan konteks atau situasi apa? Mudzakarah, membahas tentang ilmu, diskusi. Ada nggak di antara kalian yang hafal dari sebuah hadis Nabi SAW tentang fitnah? Maka di situ qala Hudzaifah, maka Imam Hudzaifah ini menjawab, ana sami'tuhu, aku pernah mendengar Nabi SAW yaqulu, berkata. Aku pernah mendengar Nabi SAW berkata. Jawabnya Imam Hudzaifah nih, tadi kan nanya tuh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, ada nggak di antara kalian yang hafal sebuah hadis dari Nabi SAW atau ucapan Nabi SAW tentang fitnah? Qala, maka jawab itu Imam Hudzaifah, ana sami'tuhu, aku pernah mendengar Nabi SAW yaqulu, beliau berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Aku pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Seseorang yang terkena fitnah itu, ya. Jadi fitnah seseorang itu bisa berpotensi dari, misal
Kita ini terkadang punya fase asik sama keluarga sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji karena asik berkumpul. Sedangkan mereka itu punya kewajiban untuk misalnya sholat, ngaji, tapi mereka nggak mengerjakan itu karena memilih asik ngumpul sama keluarga. Paham gak nih? Sampai paham? Mulai paham sampai sini? Paham, bro. Keasikan ngumpul sama keluarga, akhirnya ditinggalkan kewajiban, apapun bentuk kewajiban itu. Nah itu dia kena fitnah. Berarti situasi itu menjadi fitnah, ujian bagi orang itu. Ya, paham ya? Paham, bro. Terus bagaimana dengan orang yang terkena fitnah karena hartanya? Misalnya orang itu punya kewajiban, tetapi ditinggalkan kewajibannya lantaran dia bersenang-senang dengan uangnya. Dia pergi ke sana, dia pergi kemari, dia pergi dengan hartanya. Dalam hal itu adalah kendaraannya misalnya. Orang itu pergi jalan-jalan karena uang banyak. Biasanya orang banyak duit itu kemana aja bisa ya, sesuka hatinya. Akhirnya mereka meninggalkan kewajiban. Nah itu kena fitnah karena Harta. paham ya? Mulai paham ya? Paham, bro. Kemudian di situ dikatakan selain keluargamu, hartamu, kemudian anak-anakmu juga bisa berpotensi fitnah bagi dirimu. Misalnya, nggak ngaji dulu kali ya Neng ya. Ini seorang ayah ngomong sama istri, kita ajak jalan-jalan bocah yuk. Sering kan gitu? Sering. Nah itu berarti orang terkena situasi fitnah, terjerumus karena ujian dari suasana Fitnah. Ngajak anak nggak salah, tetapi yang menjadi tidak tepat karena kewajiban ditinggalkan. Maka orang tersebut dalam hal itu terkena fitnah anak. Nah, insya Allah semakin paham nih. Paham, bro. Maksudnya fitnah. Keluarga kita bisa berpotensi fitnah, harta benda kita bisa berpotensi fitnah, anak-anak kita juga bisa berpotensi atau menimbulkan fitnah. Jadi kesimpulannya fitnah bagi kita yang kena suasana-suasana tadi itu, dia lebih memilih itu daripada kewajiban. Lain ceritanya kalau memang kita sedang tidak menghadapi kewajiban, boleh nyenangin anak, boleh nggak? Boleh. Nah sekarang wa azwajikum, dan istri-istrimu juga bisa menjadi fitnah bagi seorang suami. Bang, ayo Pak, kita beli baju baik. Nih, baik ini bisa menyebabkan fitnah bagi seorang suami, dan suami bisa terjerumus fitnah karena istri. Baju baik Bang, keren dulu ah. Ya, nemu kena ikut diskon. Ya. Zoya Bang, Zoya, diangkat Zoya. Apalagi kakak Isa, ya, bukan Zoya apa Zora? Zoya ya. Tahu kan lagi saya. Selain Zoya apa? Rabbani. Ya gua elak. Kalau Rabbani Bang lagi berdiskon Bang gua. Ngaji gue juga tidak berkah gue hanya insyaallah. Bentaran, yang ngaji bentaran kalau begitu selesai tutup mulut toko Rabbani dia berbok lagi berdiskon habis-habisan. Berbok beda, berbok itu jilbab ya, semacam jilbab. Bukan berbok Bang, pokoknya busana muslimah lagi diskon Bang. Ini saya termasuk meringanin abang tuh, ini pinter banget lagi. Meringanin abang, besok itu kan harga udah kembali normal. Lakinya emang biasa lakinya. Begitu nih, iya Bang, nggak keuntungan Pak. Ngaji mulu, guru gak ngerti. Ya guru mah pasti ngerti, masih disusul, guru jewer, pulang ngaji. Kagak belakangan. Paham tuh ya? Jadi keluarga kita, harta kita, anak-anak kita, istri kita bisa menimbulkan fitnah bagi kita. Ya. Nah, bagaimana cara menggugurkan dosa itu? Ya kan tadi kan dikatakan bahwa kalau di depan kita ada kewajiban tapi kita malah memilih suasana tadi, berarti kita kena fitnah. Dosa kan? Menimbulkan dosa karena meninggalkan kewajiban. Bagaimana menggugurkannya?
atau menebusnya. Ya, menebus dosa-dosa yang kita tinggalkan itu. Nah, itu puasa bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Ini makanya disebut babun as-saumu kafaratun. Berarti dalam hal-hal tersebut puasa dapat menggugurkan dosa-dosa yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan tadi itu. Paham nih? Bayar pakai Puasa. Kemudian selain itu, tukafiruhas sholatu wasyamu wasodaqah. Bayar dengan sholat, apakah sholat tobat. Kemudian bayar, gugurkan dosa yang tadi kita tinggalkan, atau yang kita kerjakan, kewajiban yang kita tinggalkan tadi menimbulkan dosa. Bayar dengan wasodaqah, bersedekah. Banyak bentuknya sedekah itu. Nah, tapi di sini konteksnya adalah berpuasa. Tapi banyak juga orang yang berpuasa, rajin, benar, tapi sholatnya ditinggalkan. Seraya dia berkata begini, sok tahu, Allah maha ngerti. Ya, awak lagi lemes, mata ngantuk, sholat dilewatin. Jadi dia nyiptain hukum sendiri. Iya, nyiptain hukum sendiri. Wah, itu nggak pas begitu. Nah, jadi fitnah yang dimaksud adalah seperti tadi. Kalau terjadi pada diri kita akan hal-hal tersebut, berarti itu yang dikatakan atau yang disebut kita lagi kena fitnah. Nah, sedangkan fitnah itu siasat setan. Tujuannya menggagalkan, mencegah bahkan menggagalkan umat Islam, anak Adam untuk beribadah. Mereka berdalil, loh, nyenangin istri itu kan juga nafkah, sebagian dari nafkah. Nyenangin anak juga sebagian dari nafkah. Jadi mereka berdalil seperti itu, yang itu tidak tepat. Iya, kalau tidak ada kewajiban di hadapannya, itu tidak menjadi persoalan. Nah, gitu. Maka hati-hati. Memang dunia itu tempatnya, Pak, ujian. Maka untuk mengatasi hal itu, untuk menghindari hal itu, kita harus pilih. Kita pilih bersenang-senang, apa pilih menjalani kewajiban. Karena kalau orang memilih untuk menjalani kewajiban, kesenangan pasti hakiki. Yang datang pasti benar-benar kesenangan. Allah yang datangin itu, kesenangan yang hakiki. Kalau kesenangan yang kita buat-buat itu hawa nafsu. Ya jalan-jalan itu kan hawa nafsu. Tapi kalau kita menjalani kewajiban sekali lagi, maka hakiki dari Allah, kebenaran dari Allah, kesenangan dihadirkan oleh Allah. Rasa senang yang benar-benar hak, benar-benar datang dari Allah. Ya, paham ya? Nah, itulah yang disebut as-saumu kafaratun. Qala, kemudian berkata Umar, itu tadi jawaban Huzaifah. Ya. Kan tadi Sayyidina Umar nanya, ada nggak di antara kalian yang hafal sebuah hadis dari Nabi SAW tentang fitnah? Kemudian barusan itu situasi tadi itu dijawab oleh Imam Huzaifah. Oh, fitnah itu bisa datang dari apa tadi? Keluarganya, hartanya, dan tetangganya. Dia tetangga, makan jawab Huzaifah. Saut-sautan ini sih. Antara siapa? Sayyidina Umar anak Huzaifah. Ini kalangan sahabat nih lagi ngobrol, diskusi. Kagak ngomongin pepesan kosong, ngomongin sesuatu yang sangat penting. Ini yang digambarkan oleh beliau itu adalah ilustrasi, pandangan. Nah, akhirnya begitu tadi Sayyidina Umar kembali melanjutkan perdiskusiannya dengan kembali bertanya. Kemudian kalau emang ada pintu yang tertutup, nantinya itu pintu akan dibuka atau dijebol atau didobrak atau didengkek atau semacamnya.
Qala maka jawab, maka merespon Imam Hudzaifah atau sahabat Hudzaifah. Saling menanggapi. Ya. Kata Imam Hudzaifah, qala Imam Hudzaifah, maka menjawab Imam Hudzaifah, yuksar, dijebol. Berarti pintu yang tertutup tadi harus dijebolin, harus didobrak. Pakai apa? Tadi jelasin, sabar. Ada kan kita seperti rezeki seret, berarti ada sesuatu pintu bab rezeki yang tertutup. Dan dobraknya bukanya pakai apa? Gitu, paham ya? Ada kok perjodohan kayaknya apa? Lama belum dapat jodoh, berarti pintu perjodohan belum dibuka. Berarti kondisi pintu perjodohan itu masih ditutup. Kan harus dijebol. Jangan jadi perjaka tua, perjaka tong-tong, perawan ting-ting, perawan teng-tong. Ya kan? Paham nih? Ini gak gampang loh jelasin kayak gini. Cerita beliau-beliau ini kan saya masih kaya untuk menjelaskan, ngawur ya kamu itu. Ya, makanya saya doain kalian selain panjang umur dalam keadaan sehat. Saya minta kepada Allah kalian menjadi orang yang dimakmurkan oleh Allah akan ilmu, akan amal, dan akan harta. Supaya kalian bisa berbakti kepada Allah dengan ibadah melalui titipan Allah yang bernama harta. Jadi gak bingung besok gua kerja. Enak jadi orang kaya. Nabi senang kalau ada umatnya itu kaya daripada minta-minta. Tujuannya apa? Supaya nggak bergantung sama dunia. Supaya menyempurnakan ibadah, gak bimbang dia. Terus gak apa-apa, waktu udah banyak, hartaku banyak, gak bingung besok kerja masuk pagi, ngantuk. Enggak. Udah fokusnya ibadah. Ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa saya itu untuk kita semua. Kalau saya terserah Allah, saya mau kaya harta kayak enggak, ya terserah Allah. Yang penting saya gak miskin ilmu, gak miskin amal, gak miskin syukur, gak miskin kasih sayang, gak miskin perhatian. Itu wallahi saya terserah Allah itu kalau masalah harta itu. Asal jangan sampai saya miskin sama ilmu, amal, dari rasa syukur, dari rasa kasih sayang, dari rasa perhatian, dari rasa tanggung jawab. Jangan sampai saya miskin akan hal itu. Demi Allah saya katakan di malam yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh kemuliaan ini, saya tidak pernah peduli saya menjadi orang kaya, kayak enggak kaya, terserah Allah. Akan harta maksudnya. Saya cuma takut miskin ilmu, miskin amal. Kalau orang miskin ilmu, ya udah pasti amalnya miskin. Apa yang mau dikerjain ilmunya kagak. Kalaupun dia kerjain, kalau nggak pakai ilmu, jadi cari enggak? Enggak jadi cari. Alhamdulillah ya. Maka ini tujuan kita mencing teteh-teteh, bongko, abang-abang ngaji, tujuannya begitu. Paling tidak, kalaupun tidak sempurna, Allah maafin, Allah ampunin lantaran kita punya keinginan ngaji. Sallallahu alaihi wasallam. Itu masih on. Di pause sebentar. Jadi jangan menghalangi masuknya rezeki. Ada apa ini kok saya nyari kerjaan susah sekali? Berarti ada pintu yang tertutup, masalah nyari kerja. Dan seterusnya. Lah guru ini bertahun-tahun belum punya bini lagi, berarti dia tutup. Bukan nggak tutup, bukan nggak mau. Belum mau. Itu lagi tutup. Kepak juga. Bukan. Ya, sayanya belum mau. Sombong, bukan sombong. Tapi mulut ente lemes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Sayyidina Umar seperti itu, maka Imam Hudzaifah itu menjawab ini Hudzaifah, sahabat Hudzaifah. Yuksar. Ya harus dijebol, harus digedor, harus didobrak itu pintu yang tertutup. Mendengar jawaban itu, maka bersambut lagi qala, menjawab atau merespon sopo Sayyidina Umar, yaitu Sayyidina Umar merespon Zaka ajdaru an la yughlaqa ila yaumil qiyamah. Qala, berkata Sayyidina Umar, Zaka ajdar, kalau begitu, kalau emang begitu kondisinya begitu, harus dijebol.
an la yughlaqa ila yaumil qiyamah. Berarti kalau emang itu pintu ya akan tertutup sampai hari kiamat, berarti memang harus digedor, harus dijebol. Jangan sampai dia menutup atau menghalangi kita sampai hari kiamat. Jangan sampai kita susah seumur umur, maksudnya. Jangan dibiarkan pintu yang tertutup itu harus digedor. Jangan sampai kita mati miskin seumur umur, bangsak seumur umur. Nauzubillah min. Mau miskin apapun, miskin ilmu apalagi. Miskin harta, udah miskin semua. Gimana ya? Nanti hidup bangsak. Enggak. Agak, jangan. Makanya pintu itu yang tertutup harus dijebol. Paham? Bagaimana caranya? Di antaranya ini ngaji. Pintu itu dijebol sama siapa nantinya? Sama Allah karena kita mau ngaji. Sama Allah karena kita mau husnuzon. Ntar yang jebol pintu itu dijebol sama siapa? Sama Allah. Karena kita mau berserah diri kepada Allah melalui ngaji. Paham ya? Jangan dibiarkan itu. Ya, alhamdulillah kayak Bang Endang berpecah telur. Dia menghujam. Mudah-mudahan abang kita Cak Nasir segera. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Segera menikah. Amin. Nah kali gurun dulu, gurun kering. Insyaallah Bismillah. Iya. Berarti masih dalam keadaan ditutup pintu perjodohan Endang saat itu. Kalau setelah itu sudah dijempol sama siapa? Sama Allah. Lantaran Endang mau ngaji, lantaran Endang mau menyiapkan waktu untuk gurunya, lantaran Endang mau menyiapkan waktu untuk orang tuanya, lantaran Endang mau berbakti kepada orang tuanya dan kepada gurunya, makanya dijebol sama Allah. Semua wasilah sebab diri kita sendiri. Ya. Jadi Allah yang menjebol pintu itu lantaran si hamba terus berupaya. Ya kalau diam aja ya pintu itu tetap tertutup. Ya Bang Jun. Lembur mulu. Kalau dia nggak jebol pintu yang tertutup untuk dirinya melangkah ngaji, ya nggak ngaji. Makanya Bang Jun menjebol semuanya itu lantaran dia memilih untuk ngaji. Akhirnya lantaran punya keinginan, Allah pun pintu tertutup itu dijebol sama Allah, digedor. Makanya Bang Jun lancar ngaji. Istri, anak ikut, itu kan Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai menutupi sampai hari kiamat. Fakulna, maka berkata, maka kami mengatakan kepada siapa? Limasrukin, kepada Masruk. Fakulna, maka kami bertanya. Maka kami berkata li Masruk kepada Masruk. Masruk ini nama orang. Salhu, tanyakan kepada Umar. Ya. Fakulna, maka kami berkata li Masruk. Ya. Imam Huzaifah itu mengatakan kepada Masruk, wahai Masruk, salhu, tanyakanlah kepada Umar. Akana Umaru ya'lamu manil bab. Ya. Wahai Masruk, kata Imam Huzaifah, tanyakan hal itu kepada Umar. Tanyakan hal itu kepada Umar. Hal yang barusan diterangkan itu, hal yang barusan dijelasin, tanyakan itu kepada Umar. Akana Umaru ya'lamu manil bab. Apakah Sayyidina Umar itu mengetahui manil bab? Siapa yang dimaksud pintu itu? Berarti ternyata al-babun atau babun pintu yang dimaksud adalah istilah. Bukan pintu secara wujud, tapi ilustrasi. Pintu apapun. Apakah itu ilustrasi, apakah itu wujud nyata pintu. Nah, tapi yang dimaksud di kisah ini adalah tanyakanlah kepada Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar itu tahu siapa yang dimaksud pintu itu?
Tadi kan membahas tentang pintu yang tertutup. Bagaimana ngakalinnya ya? Dulu digedor, dicebol, didobrak. Semua perdiskusian itu terjadi, ya. Imam sahabat Mas'ud disuruh tanya kepada Umar. Misalnya nih, ya udah Indan, sekarang nih barusan tuh percakapan antara kita. Sekarang ente tanya coba sama Zulkarni. Zulkarni tahu nggak siapa sih yang dimaksud pintu itu? Amin. Tanya Indan, coba Zulkarni. Siapa yang dimaksud pintu itu? Apakah Sayyidina Umar itu tahu? Apakah kami itu tahu? Akana Umar ya'lamu manil bab. Wahai Masruq, tanyakan kepada Umar, adakah Sayyidina Umar itu mengetahui siapa yang dimaksud pintu itu? Fasa'alahu, maka nanya ini Imam Masruq. Tadi kan Imam Masruq disuruh tanya. Masruq, tanya itu Umar. Itu Umar tahu nggak siapa yang dimaksud si pintu itu siapa? Qala Masruq, maka sahabat Masruq bertanya kepada Umar. Faqala Hudzaifah, ya. Faqala Hudzaifah, maka Imam Hudzaifah menjawab tentang keadaan Sayyidina Umar. Faqala Hudzaifah, maka Imam Hudzaifah menjawab, "Na'am, iya. Sayyidina Umar itu tahu." Ya. Masruq bertanya kepada Umar melalui Hudzaifah. Nyuruh orang. Tanya dia tahu nggak itu? Siapa yang dimaksud pintu itu? Maka jawab Imam Hudzaifah, qala na'am. Ya, Sayyidina Umar nggak tahu. Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailata. Ya, tentu Sayyidina Umar tahu sebagaimana Sayyidina Umar itu mengetahui sesungguhnya sebelum ada besok pasti melewati malam. Saat ini waktu malam. Setelah malam ini berlalu datang besok. Nah, bismillah, saya akan coba terangkan percakapan ini. Kesimpulannya, Imam Masruq disuruh tanya kepada Hudzaifah tentang Sayyidina Umar. Ngomong-ngomong itu Sayyidina Umar, tapi tahu nggak, sadar nggak dirinya siapa yang dimaksud pintu itu? Faqala, maka jawab Hudzaifah. Faqala na'am, maka jawabnya Hudzaifah, na'am, ya. Umar itu tahu. Sayyidina Umar tahu. Kama ya'lamu, sebagaimana Sayyidina Umar itu tahu, anna duna ghadin al-laila. Sebagaimana Sayyidina Umar mengetahui sebelum datang besok pasti sebelumnya ada malam. Amin. Jadi ternyata yang dimaksud pintu yang dijebol itu, benteng pertahanan pintu itu yang dimaksud adalah Sayyidina Umar sendiri. Jadi begini abang-abang kelompok rahimakumullah, pintu yang menjadi tertutup, ya, benteng yang disebut pintu itu yang dimaksud adalah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu gerbang dari pertahanan fitnah. Akhirnya dalam kisah ini, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, benar-benar jebol. Tadi dikatakan pintu itu nantinya akan dibuka, dijebol. Jawabannya dijebol, digedor. Sebagaimana kita ketahui riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akhir hayatnya meninggal dunia dibunuh dalam keadaan terbunuh atau dibunuh saat beliau mengimami sholat subuh, ditusuk dari belakang. Sayyidina Umar, ya Allah, para sahabat wafatnya itu tragis. Kenapa sih harus mengalami hal itu? Karena Allah menjanjikan tempat-tempat yang begitu mulia di sisi Allah lantaran kanjeng Nabi mendoakan para sahabat dan umat dan meridhoi sahabat. Akhirnya pasca wafatnya Sayyidina Umar, itu dijebol, pintu pertahanan itu dijebol, dibunuh itu Sayyidina Umar. Ternyata pintu yang dimaksud adalah Sayyidina Umar. Gambaran-gambaran tadi era para sahabat, di zaman para sahabat Rasulullah yang empat itu dan para sahabat yang lain di zaman itu
pintu kejayaannya para sahabat saat itu ada di Khalifah Umar. Maksudnya para kafir Quraisy di zaman itu berharap Umar itu apa? Mati. Supaya mereka bisa mengacak-acak keimanan para sahabat Nabi. Setelah benteng pertahanan itu wafat, yang dimaksud itu adalah Sayyidina Umar, disusul selanjutnya Khalifatul As-Salis. Khalifah kepemimpinan yang ketiga dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Dia juga wafat dalam keadaan terbunuh. Ya kalau Sayyidina Umar udah jebol, enteng. Karena beliau ngacangnya daripada kalangan sahabat. Nah, kisah ini menggambarkan bahwasanya di dalam kehidupan umat setelah para sahabat dan tabi'in, apa saja yang menjadi benteng pertahanan kita rawat, kita jaga. Tadi kan saya sampaikan, kalau kita mau keluar masuk rumah atau ruangan, masuk, buka dulu pintu, tutup lagi, supaya aman. Jangan sampai dibobol sama maling, sampai disatroni nama maling dan seterusnya. Mau keluar juga jangan ceroboh, tutup dan kunci pintu rumah. Berkendara juga gitu, gondol maling. Jadi ilustrasi itu era sahabat 4 yang paling menonjol kekuatannya untuk diruntuhkan itu letaknya ada di Sayyidina Umar. Nah sekarang kita gambarkan ilustrasi itu adalah sebuah rumah. Potensi aman tidak amannya rumah tergantung penghuni rumah berhati-hati nggak untuk membuka dan menutup pintu. Artinya ini orang nggak ceroboh gitu. Kalau pintu udah dijebol kan habis semuanya, gitu maksudnya. Ya. Kemudian masalah perkara-perkara hidup yang dialami oleh manusia, ketika sesuatu itu menutupi jalannya kita untuk memasuki sebuah wilayah, ya harus diruntuhkan, harus dijebol. Apa sih yang selalu membuat kita tertutup? Ya, sehingga kita sulit masuk. Nah, mungkin kebanyakan dosa belum diruntuhkan dengan bertaubat, maka runtuhkan dengan taubat. Gugurkan dengan dosa-dosa itu. Itu loh maksudnya. Nah, jadi di dalam kehidupan kisah ini menggambarkan bahwa semua ada akses yang kita akan jumpai yang bernama pintu. Tuh. Kalau udah hilang ini kunci, pintu mau nggak mau biasanya dengket atau dijebol, itu maksudnya. Akhirnya berantakan semua. Itu sama Sayyidina Umar kalau sudah wafat, berantakan semuanya. Bukan berarti kacau, artinya semakin mudah bagi musuh di kalangan kafir Quraisy untuk membunuh sahabat yang lainnya. Coba itu. Macamnya Rasulullah sudah wafat sudah gampang. Sayyidina Utsman kita sama-sama dengar bahwa beliau salah satu sahabat yang ketiga dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Beliau sahabat yang selain berilmu dan sebagainya, beliau hartawan dan dermawan. Sayyidina Utsman hartawan dan dermawan. Dalam riwayat kitab ini, sahabat yang paling memprihatinkan ekonominya itu Sayyidina Ali, sampai-sampai menikah saja dengan perisai atau rompi yang terbuat dari baja. Ya, Sayyidina Ali karomah pernah diberikan rompi perang dari Rasulullah dari bahan baja. Itu yang disimpan oleh Sayyidina Ali semasa hidupnya, pemberian dari Rasulullah saat berperang. Nah, kisah itu sudah familiar. Wahai Ali, nikahilah putri tercintaku yaitu Sayyidah Fatimah. Nikahilah Fatimah dengan apa yang kau miliki. Ya Rasulullah, sungguh aku akan melaksanakan apa yang menjadi perintahmu ya Rasul. Namun apa yang akan menjadikan mahar untuk menikahi putri tercintamu ya Rasulullah? Coba sedih banget. Sedih dan terharu tapi kita. Ya putri Rasulullah yang mana? Sudah wahai Ali, gak usah pusing-pusing, gak usah bingung-bingung.
kau ambil rompi waktu perang, rompi perang yang waktu aku berikan kepadamu. Jadikan itu mahar. Nah selalu, ya Allah, ya Allah. Beda banget dengan zaman sekarang. Udah nyampe catatannya. Hah? Ya Allah. Tetangganya juga lebih mas kawin 100 gram pemberian Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, sekali lagi dari kisah di atas kesimpulan bahwa setiap manusia punya ujian, bisa mengalami fitnah dan memfitnah, bisa kena fitnah dan bisa difitnah. Semuanya itu disebabkan atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia tersebut, sehingga ada dinding-dinding atau pintu-pintu yang menutupi masuknya aliran-aliran rezeki. Itu harus diruntuhkan, harus dijebol, ya, paham ya? Dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah dan amal-amal sholat lainnya. Kemudian kalau pertahanan itu sudah menjadi benteng bagi kita, jangan diruntuhkan lagi dengan dosa-dosa yang telah lalu. Makanya taubatnya nasuha itu yang harus ditempuh oleh setiap manusia yang menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa. Kisah tadi tentu banyak sekali yang mengandung istilah yang mengandung ajaran-ajaran betapa pentingnya kita punya benteng pertahanan. Ya, sholat sebagaimana kita tahu, sholat itu sebagai tiap agama. Dan amal itu akan menjadi sempurna ketika dibarengi dengan ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai nggak memperhatikan hal-hal tersebut, ya. Itu. Selanjutnya jam berapa ini? 9:30, ya udah. Insya Allah apa yang tadi kami sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua, sehingga dengan itu juga Allah memberikan kekuatan dengan rahmatnya kita bisa mengerjakan ilmu yang kita dapatkan. Apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan, apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu pasti mutlak milik saya karena saya. Semoga Allah mengampuni kelalaian dan kesalahan saya, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apapun yang menjadi kesempatan baik dari Allah, kita tetap mengambilnya, kita tetap mengerjakannya, kita tetap memilihnya, sehingga kita tidak akan membuat Nabi SAW malu nanti di akhirat. Kita membuat bangga Nabi SAW. Kita akan dicintai Nabi SAW karena kita mencintai perintahnya, mencintai anjurannya, dan menjalani ilmu yang disampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kesempatan selanjutnya kita akan masuk kepada bab ar-rayyan lis-sha'imin. Ini tentang ar-rayyan lis-sha'imin, pintu surga yang bernama Rayyan. Ar-Rayyan itu salah satu nama pintu surga. Bagi siapa pintu surga Ar-Rayyan itu? Lis-shaimina, bagi orang-orang yang mengerjakan puasa. Insya Allah kita akan membahas materi itu di lain kesempatan. Kita semua sekeluarga besar kita, saudara, tetangga, teman-teman kita, mudah-mudahan selalu dapat rahmat dari Allah lantaran doa-doa kita. Mudah-mudahan dimanapun mereka berada selamat dunia akhiratnya. Siapapun saudara kita yang lagi pada sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan sempurna lantaran kemuliaan Nabi Muhammad, lantaran kebenaran Nabi Muhammad, lantaran kedudukan Nabi Muhammad, lantaran syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada hadiah yang al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya mohon maaf, mohon berdoa. Tidak terasa ya, sudah hari ke-7 dan insya Allah sesuai rencana dan yang sudah kita sepakati, besok hari ke-8 tawakufan kegiatan dari Majelis Taklim Al-Aminul Hasyimi. Sungguh saya sedih, walaupun Ramadan masih berlangsung, tapi saya sedih. Duduk bersama-sama akan berakhir, walaupun kita akan duduk lagi.
Tetapi rutinitas ini akan menjadi kegiatan yang kita rindukan, itu pasti. Menurut saya rindu kegiatan rutinitas seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah libur sementara, Allah tetap menjaga iman kita, Allah menjaga ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa kita harus mencintai ilmu, sehingga ketika nanti selesai libur kita tetap bersemangat dan punya semangat yang lebih baru. Ya, sedih aku. Kalau kamu nggak sedih, enak, udah sore bisa ngabuburit. Aku ya sedih, terserah kamu kalau kamu nggak sedih. Apa saja yang menjadi harapan kita, apa saja yang menjadi hajat kita dan umat muslim dikabulkan oleh Allah. Dari saya sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.